Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan fillah, kita lanjutkan pembahasan Sahih Fikih Sunnah, masih menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Bulan yang lalu sampai mana? Megang kemaluan udah kan? Berarti sekarang di antara yang membatalkan wudu adalah aklul lahmil ibil, makan daging onta. Yajibu alaman akala luhumal ibil nai'ah au matbuhah ya ayatawaddah. Wajib bagi siapa saja yang memakan daging onta, baik mentah ataupun matang, dia wajib untuk berwudu. Dasarnya adalah hadis Jabir bin Samurah, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya nomor hadis 360, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya nomor hadis 495. Ana rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana tawadda'u min luhumil ghanam, apakah saya harus berwudu sehabis makan daging kambing? Qala, Nabi menjawab, in syi'ta tawadda wa in syi'ta fala tatawadda. Jika kamu mau silakan berwudu, jika tidak gak usah berwudu. Qala, lalu orang tersebut bertanya lagi, ana tawadda'u min luhumil ibil, apakah saya harus berwudu sehabis memakan daging onta? Qala, Nabi menjawab, na'am, iya. Tawadda min luhumil ibil, berwudulah kamu sehabis makan daging onta. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 184, riwayat Imam At-Tirmidzi nomor 81, dan Ibnu Majah nomor 494. Hadisnya dari Bara bin Azib radhiyallahu an. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, tawadda'u min luhumil ibil wala tatawadda'u min luhumil ghanam. Berwudulah kalian sehabis makan daging onta, dan tidak perlu wudu kalian, atau janganlah kalian berwudu sehabis makan daging kambing. Nah ini iwan filah ya. Nah, untung di kita jarang. Ada nggak di kita ya rumah makan yang nyediain daging onta? Susah ya, kita susah. Untungnya daging ontanya juga kita jarang makan. Mungkin malah ada yang sama sekali belum pernah makan daging onta ini. Nah, ini tidak perlu diperpanjang ya. Nah sekarang iwan fillah, bagaimana mengenai lamsur rajul al mar'ah biduni hail? Mengenai seorang laki-laki menyentuh wanita tanpa ada penghalang. Ya, tanpa ada penghalang.
Kalau ada penghalang ini tidak perlu bahas, karena seluruh ulama sepakat tidak batal. Nah, ini bagaimana kalau bersentuhan tanpa adanya penghalang? Hadhil mas'alah fiha salah satu aqwalin lil ulama. Dalam masalah ini ulama terbagi 3 pendapat. Jadi ini masalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Al-awalu anna lamsa rajul al-mar'ah naqidun lil wudu'i mutlaqan wa huwa madhhabu Syafi'i wa wafaqahu Ibnu Hazm wa huwa qaul Ibnu Mas'ud wa Ibnu Umar. Pendapat pertama, ya anna lamsa rajul al-mar'ah, jadi bersentuhan laki-laki dengan perempuan, naqidun lil wudu'i, ini membatalkan wudu mutlakon secara mutlak, ya secara mutlak. Ini adalah madhabnya Imam Syafi'i dan disetujui oleh Al-Imam Ibnu Hazm. Kalau dari kalangan sahabat adalah Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Asani, pendapat kedua, bahwa bersentuhan laki-laki dan perempuan tidak batal secara mutlak. Ya, ini adalah kebalikan pendapat pertama. Ini adalah madhabnya Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Al-Hasan As-Saibani, dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian Tawus wal Hasan wa Atha, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, anal masa yunkidu idakana bisyahwatin. Kalau pendapat ketiga tafsil, kalau bersentuhannya ada syahwat maka wudunya batal, tapi kalau bersentuhan tanpa syahwat itu tidak batal. Ini adalah madhabnya Imam Malik dan madhabnya Imam Ahmad. Ya, jadi kalau madhab Imam Asy-Syafi'i batal secara mutlak, kalau madhab Abu Hanifah tidak batal secara mutlak, kalau madhab ya Imam Malik dan Imam Ahmad ini tafsil. Kalau bersentuhannya ada syahwat batal, tapi kalau tidak ada syahwat tidak batal. Nah, sekarang iwan fillah, mari kita sekarang adalah kaji. Di antara 3 pendapat ini, mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat? Ya, karena kita tidak boleh kita ini taklid kepada mereka. Ya, sebagaimana pesan dari ulama yang 4, kita semua dilarang untuk taklid. Nah, oleh karena itu mari kita kaji. Ya, karena ini adalah termasuk fikih, ini adalah fikih muqaranah. Ya, fikih muqaranah adalah fikih, yaitu perbandingan madhab. Semua kita madhab kita bahas, dan kita lihat ya dalil yang dipakai oleh setiap madhab itu mana, gitu kan. Nah, umdatu mastadalla bihil qailun ya binaqdil wudu min masil mar'ah, qauluhu ta'ala awalam mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Adapun ya dalil yang dipakai oleh pendapat pertama, yaitu yang berpendapat bahwa laki-laki bersentuhan dengan perempuan tanpa ada penghalang batal, itu adalah surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Nah, di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 ada potongan ayat awallamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita lalu kalian tidak mendapatkan air, maka tayamumlah. Nah, di sini adalah lamastum, ya. Lamastum di sini maknanya adalah menyentuh. Nah, ini adalah ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Ini bisa dilihat ya di dalam tafsir At-Tabari pada jilid kedua halaman 502. Itu adalah dengan sanad yang sahih bahwa
Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar ya menafsirkan lamastum adalah bersentuhan kulit. Lakin khalafahuma ya habrul ummah Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Tapi ya tafsiran Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar ini adalah diselisihi oleh tafsir Ibnu Abbas. Ya, tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, al-masu wal lamsu wal mubasyarah al-jima'u. Jadi kata al-masu yang ada dalam Al-Quran atau kata al-lamsu atau kata al-mubasyarah itu maknanya adalah jima. Ya, maknanya adalah jima, bukan bersentuhan kulit. Tetapi Allah menggunakan ya kata-kata kinayah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, sekarang iwan billah, jelas ini tafsir Ibnu Abbas dengan tafsir Ibnu Mas'ud ini berbeda. Nah, wala syaka ana tafsirahu muqaddam ala ghairi. Tidak diragukan lagi bahwa tafsir Ibnu Abbas harus didahulukan di atas tafsir yang lainnya. Nah, kenapa iwan fillah? Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau adalah satu-satunya sahabat yang mendapat doa dari Rasulullah SAW tentang tafsir Al-Quran. Rasul pernah mendoakan Ibnu Abbas dengan doa, Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam hal agama dan ajarkan kepada beliau tafsir. Maka para ulama ahli usul, kalau tafsir Ibnu Abbas berbeda dengan tafsir sahabat yang lain, dahulukan tafsirnya Ibnu Abbas. Ini satu. Kedua, iwan fillah, summa inna fil ayat nafsiha dalilan alaih. Nah, kalau sekarang kita kaji ya dengan teliti, ya justru surat Al-Maidah ayat yang ke-6, ya surat Al-Maidah ayat yang ke-6 itu yang benar lamastum itu adalah jima. Kenapa? Perhatikan ayatnya. Pertama ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kalian berdiri ya ingin melaksanakan salat, fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu dan seterusnya. Hadihi toharatun bil ma'i anil hadasil asghar. Ya, jadi firman Allah ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum dan seterusnya, ini adalah bersuci dengan air dari hadas kecil. Ya, ayat ini adalah bersuci ya dengan air dari hadas kecil. Summa qala, lalu Allah berfirman, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah. Nah, wa in kuntum junuban fatahharu wa hadhihi taharatun bil ma'i anil hadasil akbar. Ini adalah bersuci dengan air dari hadas besar. Paham, Pak? Ya. Nah, jadi ulang. Jadi ayat ya firman Allah adalah idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum dan seterusnya. Ini adalah wudu. Ya, ini adalah wudu. Sedangkan wudu menghilangkan hadas kecil dengan air. Sedangkan ayat wa in kuntum junuban, jika kamu dalam keadaan junub, fatahharu, mandilah. Berarti apa? Ini hadas besar. Ya, hadas besar. Lalu kelanjutan ayatnya, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Jika kalian ya dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar atau ya
buang hajat, ya buang hajat, au lamastumun nisa. Nah, kalau ditafsirkan secara ini, atau kamu menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka tayamumlah. Nah, iwan billah, fatayammamu, ya tayamumlah, ini adalah pengganti dari wudhu dan pengganti dari mandi. Ya, tayamum ini adalah sebagai pengganti dari wudhu dan pengganti dari mandi. Nah, au jaa ahadum minkum minal ghaid, ya firman Allah yang menyebutkan atau kalian ya buang hajat. Buang hajat itu buang air kecil atau buang air besar. Ya, buang air kecil atau buang air besar. Lalu tidak mendapat air, berarti tayamum. Ya, tayamum. Au lamastumun nisa. Ya, au lamastumun nisa. Nah, atau kamu bersetubuh lalu tidak mendapat air, maka tayamum juga. Nah, au lamastumun nisa, kalau ditafsirkannya bersentuhan kulit, berarti tayamum hanya dari hadas kecil saja. Tidak bisa hadas besar diganti dengan tayamum. Paham dulu, Pak? Ya, nah ini adalah, ulang lagi nih, karena ya ayat yang sebelumnya, aw jaa ahadum minkum minal ghaid, ini hadas kecil. Buang air kecil hadas kecil, buang air besar juga hadas kecil. Nah, kalau kita ya buang air kecil atau buang air besar, kemudian kita mau berwudu tidak ada air, maka dengan tayamum. Nah, begitu juga. Bagaimana kalau kita aulamastumun nisa, atau kita mungkin ya bersetubuh dengan istri, lalu kita juga mau mandi tidak ada air, maka tayamum juga. Nah, jadi lamastum di sini adalah jelas mananya adalah jima. Sekali lagi, kalau lamastum diartikan bersentuhan kulit, sekali lagi ya, berarti tayamum hanya untuk hadas kecil saja. Hadas besar tidak bisa ya diganti dengan tayamum. Nah, ini adalah, jadi dalam ayat ini sendiri menunjukkan bahwa lamastumun nisa itu adalah jima, ya bukan bersentuhan kulit. Dan ini adalah diperkuat, ya diperkuat tafsiran lamastumun nisa yang maknanya jima bukan bersentuhan kulit, ini diperkuat dengan hadis. Ingat ya, hadis yang pertama, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam nomor hadis 222, riwayat Imam Abu Dawud nomor 865, dan riwayat Imam At-Tirmidzi nomor 3819. Ya, ini hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, ya fakitu Rasulullah lailatan minal firash. Pada suatu malam saya kehilangan Rasulullah SAW dari tempat tidur. Ya, artinya Rasul dengan Aisyah kan tidur bareng-bareng. Begitu Aisyah bangun, ternyata Rasul sudah gak ada. Ya, sudah gak ada. Lalu kata Aisyah, aku mencarinya. Ya, Aisyah itu mencari Rasulullah. Kemana ini Rasul? Kemudian ternyata fawaqa'at yadi ala batni qadamai wa huwa fil masjidi wa huma mansubatani wa huwa yaqulu Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika. Nah, ya ketika Aisyah sedang mencari Rasulullah SAW, maka tanganku ya menyentuh atau memegang ya kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya telapak kakinya itu dipegang oleh Aisyah. Nah, ketika telapak kaki Rasulullah SAW dipegang oleh Aisyah, ya ketika itu Nabi sedang ada di masjid, Nabi sedang sujud. Ya, kakinya kan ini, Nabi sedang sujud, dan bacaan di dalam sujudnya adalah Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhoanmu dari kemurkaanmu. Nah, iwan fillah, sekali lagi ini hadis riwayat Muslim, riwayat Abu Dawud, riwayat Imam At-Tirmidzi.
Nah, kalau lamastum maknanya bersentuhan, ya, maka ketika kaki Rasulullah SAW dipegang oleh Aisyah radhiyallahu anha, tentu Nabi harus berhenti sholatnya. Kenapa berhenti sholatnya? Karena wudhunya batal. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak berhenti sholatnya. Ini dalil pertama. Dalil kedua, masih dari Aisyah juga. Ya, kalau dalil yang kedua, iwan fillah, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 382, riwayat Imam Muslim nomor 272, dan yang lainnya. Jadi kuntu anamu baina yadai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblati. Aku tidur, ya, di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua kakiku berada di arah kiblatnya Rasulullah. Ya, jadi Aisyah itu tidurnya adalah, ya, di depan Rasul, itu kan, ya. Nah, tapi pas kakinya itu ke arah kiblat. Ya, bisa kita bayangkan, ya. Nah, artinya Rasulullah sholat ini, mungkin, ya, ini kaki Aisyah ada di sini. Jadi kalau Nabi mau sujud, itu kaki Aisyah ada di situ. Kemudian faidah sajada, ya, gomazani faqabatu rijlaya. Nah, apabila Nabi sujud, ya, Nabi itu adalah memegang, ya, kakiku. Ada yang mengatakan mencubit kakiku gini, lalu, ya, aku tekuk, ya, lalu kedua kakiku aku tekuk. Faidah koma, dan apabila Nabi berdiri, maka aku lonjorkan lagi, ya, Nabi berdiri dilonjorkan lagi. Nah, qalat, dan Aisyah berkata, wal buyutu yauma idin laisa fiha masabih. Rumah-rumah pada saat itu belum ada lampu, jadi gelap, Pak. Ya, gelap. Ya, jadi Rasulullah SAW sholat malamnya itu dalam keadaan gelap. Bahkan di dalam satu riwayat, yaitu dalam riwayat, ya, Imam An-Nasa'i disebutkan, hatta idza arada ayutira masani birijlihi, sehingga ketika Nabi SAW mau sholat witir, beliau, ya, menyentuhku dengan kakinya. Nah, jadi artinya, ya, menggeserkan kakinya Aisyah ketika Nabi mau sholat witir, itu digeserkan oleh kakinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jelas hadis ini berarti Nabi dengan Aisyah itu bersentuhan kulit, padahal Nabi SAW sedang sholat. Ini dalil kedua. Kemudian yang ketiga, alasan ketiga, iwan fillah, qad kana al-muslimuna daiman yamusuna nisa'ahum wa ma naqala ahadun anhu annahu kana ya'murul muslimin bil wudu'i min dalik. Ya, wala nukila anis sahabat ala hayatihi annahu tawaddu'a min dalik, wala nukila anhu annahu tawaddu'a min dalik, bal qad nukila anhu fis sunan annahu kana yaqbalu ba'da nisaihi wala yatawaddau. Iwan billah, kaum muslimin, ya, kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW itu sudah biasa menyentuh istri-istri mereka. Ya, sudah biasa menyentuh istri-istri mereka. Wa ma nukila ahadun anhu annahu kana yamurul muslimin bil wudu min dalik. Nah, tidak ada seorang pun yang menukil, yang meriwayatkan bahwa mereka pernah diperintah wudhu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada. Banyak ada sahabat yang menyentuh istrinya, kemudian dia meriwayatkan, aku, ya, setelah menyentuh istriku, aku diperintahkan wudhu oleh Rasulullah. Tidak ada satupun sahabat yang menukil hal itu. Begitu juga wala nukila anis sahabat ala hayati anau tawaddu'a min dalik. Tidak ada satupun riwayat bahwa sahabat setelah menyentuh istrinya lalu mereka berwudu. Ya, lalu mereka berwudu. Ini tidak ada dalil. Ya, begitu juga wala nukila anhu anau tawaddu'a min dalik. Juga tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa, ya, pernah ada sahabat yang melihat setelah Nabi menyentuh istrinya lalu Nabi berwudu. Ini juga tidak ada dalil.
Yang ada dalil justru kebalikannya. Ya, kebalikannya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 178, riwayat Imam An-Nasai juga disebutkan, dan riwayat ya Imam Daruqutni, bahwa di sini dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Wasallam adalah qobala ba'da nisaihi atau yakbalu ba'da nisaihi, bahwa Nabi Wasallam mencium sebagian istrinya, ya, mencium sebagian istrinya, lalu Nabi SAW sholat tanpa berwudu lagi, ya, tanpa berwudu lagi. Nah, jadi ikhwan fillah, ya, inilah gitu ya, inilah. Nah, karena diperkuat dengan ini, maka gitu ya. Nah, kalau kita mau mengambil pendapat yang rajih, yang kuat, adalah jadi bersentuhan laki-laki dengan perempuan tanpa penghalang tidaklah batal. Tapi sekali lagi, ya, sekali lagi, ini masalah fikih, ya, masalah fikih. Kalau masalah fikih itu adalah fleksibel, ya. Kalau bapak-bapaknya mau ya mengikuti pendapat pertama, yaitu pendapatnya Imam Syafi'i, ya silahkan saja, gitu kan. Ah, saya mah dari dulu juga diajarinnya batal, ya silakan. Kalau bapak mau mengambil pendapat itu, atau banyak kan mau mendapat ketiga Imam Malik dan Imam Ahmad, kalau pakai syahwat batal, kalau tidak syahwat tidak batal. Dan ya, nah cuma ini kan saya akan hanya sebatas menjelaskan, ya, hanya sebatas menyampaikan, nah, bahwa ya setelah dilihat, setelah diteliti, justru pendapat yang kuat itu adalah tidak batal secara mutlak, ya, secara mutlak. Nah, ini ikhwan fillah. Dan awas ya Pak ya, kalau kita berbicara hukum, ya, kalau kita berbicara hukum, jangan berbicara organisasi. Awas ya, umpamanya, oh, orang yang mengatakan begitu banyak kan, itu mah Muhammadiyah, oh itu Persis, banyak kan. Ikhwan fillah, kalau berbicara hukum jangan berbicara organisasi. Ya, NU, Muhammadiyah, Persis itu adalah organisasi. Kalau kita berbicara hukum harus berbicara dalil. Ya, berbicara dalil baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis. Tunda masalah organisasi. Ya, tunda masalah organisasi. Kenapa? Karena kita ini adalah sebagai kaum muslimin, ya, sumber ajaran kita adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu nanti ditambah dengan ijma, kemudian ada kias. Ya, nah jadi ikhwan fillah, sekali lagi ya, ini adalah pendapat yang lebih kuat, dan sebetulnya ini adalah lebih ringan kalau kita ngikuti pendapat ini. Kenapa? Kadang-kadang ada suami istri gara-gara bersentuhan kulit ada yang berantem, ayo sampai bertengkar, apalagi di musim kemarau. Ya, di musim kemarau suaminya udah wudu, gitu aja istrinya lewat ketendang kakinya. Akhirnya apa? Sampai berantem, akhirnya sampai bertengkar gara-gara itu. Nah, jadi ikhwan fillah ya, ini adalah karena inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah mudah. Nah, ini adalah ya yang tentang masalah bersentuhan kulit. Kenapa? Karena kalau dalam fikih yang sangat luas lagi, sebagaimana yang 2 pekan yang lalu sudah saya sampaikan secara garis besar. Karena ikhwan fillah, kalau kita sekarang umpamanya ya mau ngikuti ulama-ulama yang bermadhab Imam Syafi'i, sebagaimana yang sudah saya sampaikan, itu pun kan terbagi 7 pendapat lagi. Ya, 7 pendapat lagi, sebagaimana 2 pekan sudah saya sampaikan secara garis besar. Ya, nah ini mengenai ini. Kemudian selanjutnya, bagaimana mengenai hurujudam, keluar darah, ya, keluar darah bukan dari kemaluan, bukan dari kubul, bukan dari dubur. Ya, keluar darah, umpamanya sabaun kana bijurhin aw hijamah, baik keluar darah karena luka atau keluar darah karena dibekam. Dan ya, qalilan aw kasiran, baik darahnya sedikit ataupun darahnya besar. Nah, bagaimana ikhwan fillah kalau keluar darah karena luka, ya, atau keluar darah ya karena dibekam, apakah wudhu kita batal atau tidak?
Nah, iwan fillah, kalau menurut madhab Imam Syafi'i dan Imam Malik, ya, bahwa keluar darah, baik dari darah dari luka ataupun karena dibekam, maka wudhu tidak batal. Ya, wudhu tidak batal. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat batal wudhu. Ya, batal wudhu jika keluar darah. Sementara kalau Imam Ahmad, ya, berpendapat kalau darah yang keluar banyak itu batal, tapi kalau darah yang keluarnya sedikit itu tidak batal. Nah, ini masalah fikih begini, ya. Ulang ya. Jadi kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik, ya, keluar darah tidak batal. Tidak batal, baik banyak ataupun sedikit, tidak batal. Ya, tidak batal wudu. Sementara Imam Abu Hanifah batal wudu, baik banyak ataupun sedikit, batal wudu. Nah, kalau Imam Ahmad, kalau keluar darah banyak batal, kalau keluar darahnya sedikit tidak batal. Ya, tidak batal. Nah, sekarang iwan fillah, di antara tiga pendapat ini, mari ya kita kaji lagi. Mana pendapat yang lebih kuat? Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama, yaitu apa? Apa pendapat pertama, Pak? Tidak batal. Ya, tidak batal, yaitu pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ini tidak batal. Kenapa ini dikatakan rajih, ini yang dikatakan kuat? Nih, alasannya satu. Anal ahadis allati tujibul wudu minhu la yasihu minha syai'. Hadis-hadis yang menjelaskan wajib wudu apabila keluar darah, tidak ada satupun hadisnya yang sahih. Ulang lagi ya, ini alasan pertama. Ya, anal ahadis, ya, allati tujibul wudu minhu la yasihu minha syai'. Jadi hadis-hadis, ya, yang menerangkan wajibnya wudu setelah apabila keluar darah, ya, wajibnya wudu apabila keluar darah, tidak ada satupun yang sahih. Ya, tidak ada satupun yang sahih. Ini satu. Yang kedua, anal aslal baro'ah wal mutawadi'u wudu'an sahihan, ya, la yantaqidu illa binasin au ijma'in. Nah, iwan billah, alasan yang kedua kembali kepada asal. Jadi siapa saja yang berwudu dengan wudu yang sahih, dengan wudu yang benar, maka tidak ada yang membatalkan wudunya kecuali harus berdasarkan nas. Nas itu dalil yang sahih atau berdasarkan ijma, kesepakatan para ulama. Paham, Pak? Ulang lagi ya. Ulang ya. Ini alasan kedua. Kalau kita sudah wudu dan wudu kita itu benar, ya, wudu kita benar. Nah, kalau kita sudah wudu dengan wudu yang benar, tidak ada yang membatalkan wudu kita kecuali harus berdasarkan nas. Nas itu dalil dari Al-Quran atau dalil dari hadis Nabi yang sahih bahwa ini membatalkan wudu. Selama tidak ada dalil yang sahih, berarti wudu kita tidaklah batal. Ya, atau banyak nas tidak ada, dalil tidak ada, tapi para ulama sudah ijma, sudah sepakat. Kenapa ijma bisa dijadikan dalil? Karena Nabi bersabda, la tajtami'u ummati ala dolalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Ya, sekali lagi, umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Jadi kalau para ulama sudah ijma, sudah sepakat, maka itu bisa dijadikan dalil. Nah, ini sedangkan dalil tidak ada, ijma pun tidak ada. Ketiga, hadis Jabir bin Abdullah, ya, dalam kisah perang Daturiko. Nah, ini Pak ya, dalam kisah perang Daturiko, di dalam hadis disebutkan begini. Intoja'al muhajiri wa qoma al-ansariyu yusalli paramahu rajulun bisahmin bahwa doahu, ya, fihi panaza'ahu hatta romahu bisalasati ashumin
summa raka'a wa sajada summan tabaha sahibuhu falamma arafa annahum qad ra'au bi haraba falamma ra'al muhajiriyu ma bil ansari min nadima qala subhanallah. Ya, dan seterusnya. Ibaratnya begini nih, di dalam hadis, ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dan disambungkan hadis ini oleh Imam Abu Dawud. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, riwayat Imam Ibnu Hibban, riwayat Imam Hakim, dan riwayat Imam Daruqutni. Nah, begini iwatillah. Jadi sahabat ya muhajirin dia berbaring. Ya, sahabat muhajirin berbaring tidur. Sementara sahabat Ansor dia bangun melaksanakan sholat malam. Ya, bangun sholat malam. Kemudian sahabat Ansor yang melaksanakan sholat ini dipanah oleh seseorang. Ya, dipanah. Nah, kemudian ketika dipanah itu, ya dia sedang sholat, kemudian panahnya dicabut. Ya, oleh sahabat Ansor itu, yang panah yang menancap di tubuhnya itu dicabut dengan dia sendiri. Kemudian akhirnya dia itu dipanah, ya, sampai 3 panah. Ya, sampai 3 ya panah yang mengenai tubuhnya itu. Summa raka'a wa sajada. Tapi sahabat Ansor ini beliau adalah tetap ruku dan sujud. Ya, ruku dan sujud. Nah, ketika sahabat Ansor sedang ruku dan sujud, maka sahabat muhajirin bangun. Ya, sahabat muhajirin bangun. Nah, ketika mereka sudah tahu bahwa sahabat Ansor dan sahabat muhajirin bangun gitu kan ya, dan sudah tahu, akhirnya yang manahnya itu lari. Ya, yang memanahnya itu lari. Kemudian ketika sahabat muhajirin melihat sahabat Ansor berlumuran dengan darah, lalu kata sahabat muhajirin, subhanallah, kenapa kamu tidak membangunkanku? Ya, sejak awal dia memanah, kenapa kamu tidak membangunkanku? Jawaban sahabat Ansor, kuntu fi suratin aqra'uha falam uhibba an aqta'aha. Aku sedang membaca sebuah surat, aku tidak suka jika aku memutuskan bacaan surat tersebut. Nah, di sini iwatillah. Nah, kalau darah adalah membatalkan wudhu, ya tentu sahabat Ansor tadi ketika dipanah ya oleh seseorang, bahkan sampai 3 kali panah, sampai darah berlumuran di dalam tubuhnya, kalau batal berarti sahabat harus berhenti sholatnya. Ya, harus berhenti sholatnya. Ternyata sahabat ini masih melanjutkan sholatnya padahal tubuhnya berlumuran darah. Ya, ini dalil ketiga. Ya, dalil ketiga. Kemudian dalil keempat, waqad sabata anna Umar bin Khattab ya lama tu'ina shalah wajadhu yas'amu daman. Begitu juga iwatillah, Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau ditikam, ya ketika beliau ditikam itu keluar darah yang cukup banyak dari lukanya. Tapi Umar bin Khattab masih tetap melanjutkan sholatnya. Tapi setelah pengeluaran darah terlalu banyak, hanya Umar tidak bisa melanjutkan sholatnya. Akhirnya Umar menarik Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan imam. Ya, untuk menggantikan imam. Jadi iwan fillah, ini adalah jelas. Kalau umpamanya keluar darah membatalkan wudhu, tentu Umar bin Khattab ketika ditikam dan keluar darah cukup banyak, tentu Umar harus langsung berhenti sholatnya. Tetapi Umar masih melanjutkannya. Nah, kemudian berhentinya Umar bukan karena keluar darahnya, tapi Umar itu sudah lemas badannya. Ya, kenapa? Karena terlalu banyak darah yang keluar. Dan hadis ini juga suatu dalil. Jadi kalau imam batal, jangan langsung pergi. Ya, jadi kalau imam batal, maka tarik orang yang ada di belakang imam untuk menggantikannya. Kadang-kadang ada kan, begitu imam batal langsung aja pergi. Nah, begitu imam pergi, akhirnya makmum yang di belakang sikut-sikutan. Kadang-kadang kan maksudnya begini, maksudnya kamu yang maju gitu kan ya. Nih,
Nah, makanya imam harusnya diabah langsung ditarik ya ke depan untuk menggantikan imam. Dalil yang keempat di sini iwadillah. Kemudian dalil kelima, waqad tawattarat al-ahbar fi anna al-mujahidin fi sabilillah kanu yadumuna alamal jaraha wa la yastati'u ahadun ya ayun kira saylan ad-dimah min jarahatihim. Maksudnya begini iwadillah. Ya, para mujahidin dulu ya, para mujahid ya, mereka ya tetap melaksanakan sholat padahal darah dari luka-luka mereka ya itu terus mengalir dan mereka tidak punya kemampuan untuk menahan darah tersebut ya, untuk menahan bagaimana supaya darah tidak keluar ya, tetapi mereka adalah apa? Tetap sholat ya, tetap sholat walaupun darah itu keluar dari luka-luka mereka ya. Makanya Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan mazalal muslimuna yusalluna fi jarahatihim ya, jadi kaum muslimin ya mereka terus melaksanakan sholat dalam keadaan darah keluar dari luka-luka mereka ya, dalam keadaan darah keluar dari luka-luka mereka. Nah, jadi oleh karena itu iwan fillah, jadi yang benar bahwa keluar darah ya, keluar darah baik sedikit ataupun banyak tidak membatalkan wudhu ya, tidak membatalkan wudhu. Jadi kalau bapak banyak ya habis sholat maghrib di bekam kebanyakan, nah, otomatis kan dikeluarkan darahnya kalau bekam. Nah, maka ketika kita mau sholat isya tidak wajib wudhu ya, tidak wajib wudhu. Kenapa? Karena wudhu kita tidaklah batal ya. Belum bisa kan? Kemudian yang ketiga al-qai'u, muntah. Nah, iwan fillah ya, jadi muntah ya, ya kalau kita banyak muntah ya, muntahnya penyebabnya ya apa saja, yang penting kita muntah. Jadi yang sahih bahwa muntah tidak membatalkan wudhu ya. Jadi kalau kita ya cuma sunnah berwudu ya, sunnah. Jadi kalau kita muntah itu disunahkan berwudu gitu aja. Seandainya banyak tidak wudu pun ya gak apa-apa karena wudu kita tidaklah batal. Nah, kita dicepetin aja ini ya. Kemudian al-qahqahatu fis shalah. Qahqah itu artinya tertawa terbahak-bahak ya, bisolah aw harijia, baik tertawanya dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, kenapa iwan fillah begini ya, kalau tertawanya di luar sholat, ingat ya, kalau kita tertawa di luar sholat, seluruh ulama sepakat bahwa wudhu tidak batal ya, wudhu tidak batal ya. Wa ajma'u, juga para ulama telah sepakat siapa yang tertawa di dalam sholat maka sholatnya batal. Paham Pak? Ulang ya, seluruh ulama sepakat kalau tertawa di luar sholat wudhu tidak batal, dan ulama sepakat kalau tertawa di dalam sholat, sholatnya batal ya, sholatnya batal. Hah? Bukan, sholatnya yang batal gitu ya. Jadi kalau tertawa dalam sholat sudah sepakat sholatnya batal. Nah, bagaimana mengenai wudhunya? Apakah kalau tertawa di dalam sholat wudhunya juga batal? Ini adalah ihtilaf ya, ihtilaf. Nah, sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah ya. Nah, Imam Abu Hanifah wasaburai wasauri walhasamanahi ila anau yunkidul wudu. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang lainnya ya, kalau tertawa di dalam sholat yang batal bukan hanya sholatnya, termasuk wudhunya juga batal ya, batal. Nah, tetapi iwan billah, dalil yang kuat ya, dalil yang kuat
Nah, ini adalah pernah ya ada Jabir ditanya. Ini Jabir adalah seorang sahabat. Bila ditanya, suila ani rajul yadhaku fi shalah, bahwa Jabir ditanya tentang orang yang tertawa di dalam salat. Maka Jabir menjawab, yu'idus shalah wa la yu'idul wudu. Dia harus mengulang salatnya tapi tidak perlu mengulang wudunya. Berarti pendapat yang kuat ya, tertawa di dalam salat membatalkan salat tapi tidak membatalkan wudu, begitu. Ya, iwan fillah, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut dengan tanya jawab setelah mengumandangkan azan. Padahal ya, iwan fillah, sebelum ada pertanyaan, kenapa? Karena ada hadis ya, bahwa dalam hadis itu disebutkan Rasulullah yang menyuruh man dohaka ayu idal wudu wasolah. Jadi Nabi yang menyuruh supaya orang yang tertawa supaya mengulang wudu dan mengulang sholatnya. Tetapi hadis ini adalah dhaifun jiddan. Ini hadisnya sangat lemah. Ya, bukan lemah tapi sangat lemah. Nah, hadis yang lemah ini kan tidak bisa dijadikan dalil. Nah, iwan fillah, pernah tertawa dalam sholat? Pernah? Tertawa. Yang dimaksud tertawa di sini al-qoqoah, tertawa yang bersuara. Adapun kalau banyak kita hanya sebatas tabassum, senyum, itu tidak batal. Kenapa? Saya pernah sholat hampir semua jamaah tertawa. Kenapa? Ya, waktu itu adalah sholat isya. Ya, sholat isya di satu masjid. Nah, pas di samping saya ada jamaah pakai sarung kayak bapak begini, ya, bukan melorot, ya, kan kakinya begini nih Pak, ya, gini. Ada anak kucing masuk, ya, ke dalam sarungnya. Begitu dia duduk begini, kucing di sini Pak, menjerit-jerit karena kucing kegencet. Hanya apa? Hus, hus, hus. Itu kucing bersuara ini. Hanya apa? Itu habis semua tertawa. Saya yang paling dekat dengan ini sangat tahan dan ketawa, tapi alhamdulillah saya tidak sampai tertawa. Tahan tertawa. Itu imam begitu assalamualaikum gitu kan, ketawa juga. Masya Allah. Nah ini Pak, gara-gara kucing masuk ke dalam sarung. Hanya udah begitu selesai, untung bapak pakai kolor gitu kan. Kalau nggak pakai kolor bagaimana? Makanya sunnahnya ya, yang ini tuh kaki itu dirapat, nggak begini kan ya, gitu kan itu. Ini pernah itu yang tertawa. Nah, jadi ibadillah ya. Nah, kalau tertawa sampai terbahak-bahak itu ya, bersuara gitu kan ya. Nah, itu adalah para ulama mengatakan sudah ijma, sholatnya batal. Tapi kalau hanya tersenyum itu tidak batal. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Masalah bersentuhan dengan wanita. Iya. Kalau yang bukan muhrimnya, apa bisa membatalkan wudu? Ya. Jadi dalam Quran ini adalah kan menyentuh wanita, bukan menyentuh istri. Gitu ya. Nah, alam jadi umum. Jadi begini, kalau dengan mahram, ya, kalau dengan mahram wudu tidak batal dan tidak berdosa. Ya, tapi kalau menyentuh wanita yang bukan mahram, kalau sengaja maka berdosa. Tapi wudu tetap tidak batal. Ya, tapi berdosa. Sampai kan Nabi menyebutkan seandainya kepala ya seseorang ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi masih lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal. Ya, seperti banyak bersalaman ya, kan banyak sekarang kan ya, laki-laki bersalaman dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya. Nah, jadi Nabi menyebutkan itu. Jadi seandainya kepala kita ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi. Nah, jarum yang terbuat dari besi biasanya jarum sol ini ya. Nah, kalau kepala kita ditusuk dengan jarum sol, itu masih lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Itu menunjukkan bahwa haram kita menyentuh wanita yang bukan mahram kalau sengaja, tapi wudhu kita tetap tidak batal. Gitu. Ya, wudhu tetap tidak batal. Cuma kita dosa, harus istighfar, harus bertobat kepada Allah.
Malah ada lagi? Silakan. Ya, ada sebuah kasus dulu, ya. Nah, ada Ammar dan Umar, ya. Ammar dan Umar itu kan waktu itu adalah bukan. Kalau Umar dan Umar itu yang tayamum. Ini ada dua sahabat, ya. Ada dua sahabat. Nah, dalam perjalanan masuklah ya waktu sholat. Mereka mau berwudu, tapi tidak ada air. Hanya mereka bertayamum. Hanya kemudian sholat. Setelah selesai sholat, melanjutkan perjalanan, ternyata ada air. Ya, setelah selesai sholat melanjutkan, ternyata ada air. Sahabat yang satu mengulang lagi. Dia berwudu dan dia mengulang lagi sholatnya. Sementara sahabat yang satu tidak mengulang lagi sholatnya. Begitu sampai di hadapan Rasulullah SAW, kemudian diceritakan kejadian itu. Nabi bersabda kepada orang yang mengulang sholatnya, kamu mendapat 2 pahala. Nabi bersabda kepada orang yang tidak mengulang sholatnya, faqad asabta sunnah, kamu sudah sesuai dengan sunnah. Mana yang lebih utama? Hah? Diulang atau tidak? Nabi bersabda kepada yang mengulang, kamu mendapat 2 pahala. Sedangkan Nabi bersabda kepada orang yang tidak mengulang sholatnya, faqad asabta sunnah, ya, Anda sudah sesuai dengan sunnah. Mana yang utama, Pak? Hah? Sesuai dengan sunnah. Tapi yang mengulang dapat 2 pahalanya, Pak. Yang dapat yang sesuai sunnah mungkin dapat 10. Ya, yang sesuai sunnah mungkin dapat 10 gitu ya, gitu. Nah, iwan bila, jadi yang benar itu adalah tidak diulang. Ya, tidak diulang sholatnya. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan faqad asabta sunnah. Ya, jadi yang tidak mengulang dapat pahalanya 3. Yang mengulang dapat pahalanya 2. Kenapa 2? 1 pahala dari sholatnya, kedua pahala dari itihadnya. Ternyata itihadnya salah karena tidak sesuai dengan sunnah. Kalau yang tidak mengulang dapat 3, 1 dari pahala sholat, kedua pahala itihad, ketiga pahala benernya. Jadi kalau kita banyak ya tadi dengan tayamum, nah kalau sudah selesai sholat tidak perlu diulang sholatnya. Tapi kalau di tengah-tengah sholat, banyak kita nih ya gak ada air, hanya kita tayamum lalu sholat, nah belum salam, kita sedang sholat kemudian turun hujan, air banyak, batal otomatis, jangan dilanjutkan sholatnya ya. Tapi kalau sudah selesai sholat tidak perlu diulang. Hah? Nggak usah, nggak usah, kan udah sah dengan tayamum, sudah hilang ya, nggak usah ya, baik mandinya ataupun sholatnya nggak perlu diulang, begitu ya. Ya, menyambung yang Pak Arifin tadi tentang yang suami dengan istri kan jelas itu batal ya. Sementara tadi di dalil hadis saja kan bahwa itu terhadap istri semua kan. Kalau saya lihat hadis tidak ada yang di luar istri. iya. Kadang kan contoh ketika Nabi itu bertemu dengan luar istrinya itu atau sahabat itu yang menjadikan hujah bahwa di luar istri itu tetap sah wudunya gitu. Jadi kalau Anda sepakat nih kalau untuk istri memang nggak batal nih gitu kan. Iya. Itu kan yang masih yang belum pendapat masih jadi kan Di luar istri. Kalau dengan wanita lain. Nah, kan begini ya. Tadi kembali kepada kaidah. Kaidah itu adalah alasan yang kedua tadi bahwa ya kalau manusia sudah berwudu dengan wudu yang sah, tidak ada yang membatalkan kecuali harus berdasarkan nas. Ya, harus berdasarkan dalil. Nah, sekarang kalau tidak ada dalil yang menunjukkan batal, berarti tidak batal.
Nah sekarang adakah dalilnya yang menyebutkan kalau bersentuhan dengan wanita lain batal wudunya? Kalau ada dalil berarti batal. Kalau tidak ada dalil berarti tidak batal. Karena kembali kepada hukum asal. Ya, maksudnya itu tadi kan contohnya istri semua. Betul, iya. Betul. Artinya saya menanya kalau nggak ada nggak contoh gitu hadis yang di luar dari istri gitu kan? Iya, iya. Tidak ada. Kenapa? Kalau masalah keluar dari istri, pertama karena para sahabat ya mereka adalah orang yang ifah, orang yang menjaga diri. Jadi sahabat tidak menyentuh wanita yang bukan mahram, gitu ya. Karena mereka orang-orang yang luar biasa kan ketakwaan para sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya belum menemukan satupun hadis ataupun contoh banyakkan ya dari kalangan sahabat bahwa mereka adalah tadi pernah menyentuh wanita lain kemudian mereka tapi tidak berwudu, ya, tidak berwudu. Atau banyakkan ada hadis yang menyebutkan bahwa kalau menyentuh wanita yang bukan mahram atau bukan istri banyakkan harus berwudu. Itu tidak menemukan dalilnya. Nah, karena tidak menemukan dalilnya, maka kembali kepada hukum asal tadi, ya, kepada hukum asal. Nah, itu seperti itu. Alasan daging onta itu haram Apa? daging onta itu jadi harus wudu lagi apa? Ya, nah sebetulnya ya, kalau ini kan merupakan hak Allah ya untuk menetapkan. Nah, kalau kita mau gitu kan ya, seperti itu contohnya. Kenapa kentut batal? Kok muntah tidak batal, banyak kan ya. Nah kenapa? Nah ini semua adalah sudah merupakan ketetapan Allah. Nah kalau masalah daging onta ya, nah adapun saya belum menemukan hikmahnya apa. Tapi ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, bolehkah sholat di kandang kambing? Nabi mengatakan boleh. Bolehkah sholat di kandang onta? Nabi mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena di kandang onta itu banyak setan, gitu ya. Nah di kandang onta itu adalah banyak setan, maka Nabi melarang. Seandainya kita kepepet gitu kan, ini umpamanya ya, umpamanya nggak ada lagi tempat sholat kecuali kandang kambing. Boleh kalau sholat di kandang kambing. Banyak antum melihara kambing nih ya di kampung gitu kan ya, luas. Nah sholat di kandang kambing boleh, tapi kalau sholat di kandang onta tidak boleh. Dengan alasan adalah onta ini adalah apa, ada yaitu banyak setannya ya. Nah wallahu alam mengenai hikmahnya kenapa gitu kan daging onta ini pastilah ya, pasti setiap yang dilarang oleh Nabi itu pasti ada hikmahnya, dan setiap yang diperintahkan oleh Nabi pasti ada hikmahnya. Walaupun kadang-kadang ya kita mungkin belum bisa menemukan apa itu hikmah kenapa Nabi kok menyuruh wudu ya. Adapun di sini ada nanya ya, ada nih ya sedikit, barangkali nanti Bapak nggak dengar ceramah ya, nggak dengar ceramah, bahwa dulu katanya ya ada yang menyebutkan nih. Jadi harus wudhu itu dulu para sahabat katanya ya. Nah setelah makan daging onta mencium bau kentut. Ini Pak, nih ada ya di sini dalil ininya, mencium bau kentut, gitu kan. Nah tapi siapa yang kentutnya? Ya tidak ada yang tahu, dan orang yang kentut pun dia malu untuk berdiri. Ya, akhirnya karena Nabi untuk menutup malu orang yang kentut, akhirnya Nabi mengatakan siapa yang makan daging onta harus berwudu. Akhirnya semua akan berdiri, akhirnya tidak ketahuan siapa yang kentutnya. Gitu ya, siapa yang kentutnya. Nah ikhwatillah, nah di sini dijelaskan itu adalah ya riwayat yang batil, gitu kan ya, yang batil, baik secara sanadnya nggak ada dan matannya juga bertentangan dengan hadis tadi. Kan ini sahabat bertanya kan, ya Rasul, apakah saya harus berwudu setelah makan daging kambing? Tidak. Apakah saya harus berwudu sehabis makan daging onta? Ya, gitu kan ya. Ini matannya itu kan pertanyaan dari sahabat. Nah jadi ya
adapun kalau nanti mungkin ada yang menjelaskan ya, kisah itu ya tentang ada yang bau apa, ada yang kentut, itu disebutkan bahwa itu adalah merupakan ya kisah yang batil gitu ya, karena sanadnya tidak sampai. Dan ya, nah kalau kita bikin cerita ya boleh saja kan begitu ya, begitu ya. Nah, sudah cukup ya ibadillah sampai di sini. Dan insya Allah ya, karena ini masalah-masalah fikih, sekali lagi nanti kita bulan depan akan melanjutkan mengenai taksilul mayit ya, mengenai memandikan mayit. Nah, apakah memandikan mayit kita batal wudhu ya, atau kita syak itu artinya ragu-ragu, saya udah batal apa belum ya, udah batal apa belum. Nah, nanti ya akan kita bahas insyaallah. Sampai di sini ya, mohon maaf apabila ada kelebihan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna